illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ayat ini bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia diusir oleh kaumnya, ketika diusir oleh orang-orang kafir Mekah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnaini idh huma fil ghar. Jadi pertolongan Allah yang pertama ketika Rasulullah diusir. Pertolongan Allah yang kedua kepada Nabi Muhammad idh huma fil ghar, ketika dia berada di dalam gua. Dan pertolongan ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, kamu jangan takut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah paham, sering dengar puncak ujian terberat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. 13 tahun dia berdakwah, mengembang di pundaknya tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala, tugas risalah, terjadinya pada tahun ke-13 kenabian. Begitu beratnya Bapak Ibu sekalian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan Makkah. Seluruh penduduk Makkah menginginkan kematian. Mereka sudah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW atas perintah Allah merencanakan untuk berhijrah dengan menyiapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman di dalam perjalanan. Dipilihlah Abu Bakar dari sekian banyak orang. Ini sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, sudah sebahagian besar sudah meninggalkan Makkatul Mukarramah. Abu Bakar juga sudah siap untuk berangkat, tapi tetap ditahan oleh Rasulullah. Ternyata di balik itu Allah pilih Abu Bakar untuk menjadi teman sahabat. Betapa mulia Abu Bakar As-Siddiq, betapa indah pertemanan Rasulullah, persahabatan Rasulullah. Itu nama lalang Abu Bakar yang memperhatikan Rasulullah sejak dari tadi sudah kelelahan, capek. Begitu mendapatkan pohon yang rindang, nah suruh Nabi tudak-tudak. Dapat tudak-tudak Nabi tanpa lele joka, dia mencari susu segar. Dia melihat Rasulullah capek, kemudian berjalan entah kemana, hanya Allah yang tahu. Untuk apa? Dia mencari segelas susu segar untuk Nabi Muhammad SAW. Mabila macam ni kana runtuk susu lisui mototo ni Nabi tanah lengi susu ni nungi Nabi tanah kada pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fartada itu aku melihat Rasulullah minum susu itu, tapi saya yang merasa sangat puas. Ya salam, Masya Allah, indah sekali pertemanan, persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah minum susu itu, saya yang merasakan dahagaku hilang. Nabi minungi susu mak diotuka di saudakaku. Inilah sahabat. Kan jana sila surna tahu. Ya apa ini sahabat tamanya mengirita, ini madakah? Marako tiga roe masih sepi nak dingin. Apakah ini persahabatan? Sementara Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Selama itu adalah orang yang beriman, seperti inilah persaudaraan. Rasulullah yang minum susu, saya yang puas. Allah. Pantas Abu Bakar ini Pak dipilih oleh Nabi. Masyiral muslimin, mengetahui dirinya akan menemani dan menjadi sahabat dalam perjalanan yang sangat mulia ini adalah hijrah, maka Abu Bakar pun menyiapkan segala-galanya. Dia libatkan keluarganya.
pangi bainena maka dia talumpan niat tu matuk laut si bawa nabi ta meka jolok la lautang padahal melo ilo rijatau ina la lautan nabi si bawa Abu Bakar iko mana aja ai pasa dia ko bokong selama 3 hari ini siapkan bekal. Kemudian dia tunjuk anaknya yang masih usia belasan tahun, gadis kecil namanya Asma, napai SMP cebenenge masih kolai waktu. Tugasmu Asma nak, kamu harus mondar mandir di setiap waktu makan. 3 hari ini naik ke Jabal Sur, jaraknya 5 km dari Makkah, belum lagi naiknya 2 jam. Orang gadis kecil. Amir bin Fuhairah, saya takut jejak kaki Asma ketahuan para pengejar orang yang mencari Nabi Muhammad, maka tugasmu keluarkan domba-domba sebelum orang-orang Mekah terbangun supaya lenyap ibadah kajian. Sapurni pakai maka dia tu Arab kuno itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Badui, dia punya ilmu namanya ilmu Kiyafah. Biasanya ilmu Kiyafah ya kupu naruntu ibadah kaji ku tengah atasi tengah nakasi ini sama kada ibadah kaji Naji Masai. Dia tahu itu. Batik kaji kaloloi, batik kaji arwani napai 2 anak natawi. Itu yang orang tidak tahu sekarang. Tapi orang Arab kuno tahu itu. Makun rei pun nanya, Asma pun nanya. Maka ditugaskanlah Amir bin Fahira, cepat keluarkan binatang gembalaanmu, ternakmu, agar supaya bekas-bekas telapak kaki Asma tidak bisa dibaca oleh orang-orang Arab kuno pada waktu itu. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian baik-baik. Ternyata bahasa Al-Quran ini Pak, ada orang yang mengatakan, apa sih susahnya orang membuat literasi, katakanlah naskah, bahkan bisa lebih tebal daripada Al-Quran. Semakin kita memahami uslub bahasa Al-Quran, kita pun Bapak Ibu sekalian akan mengetahui bahwa betul-betul Al-Quran ini bukan ciptaan makhluk, bukan ciptaan Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ini Allah katakan la tahzan, jangan bersedih, padahal yang semestinya yang kita pikirkan itu la takhaf, jangan takut. Karena situasinya seperti itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya Al-Quran ini mengatakan la takhaf, jangan takut. Tapi kenapa Allah mengatakan la tahzan? Inilah kayaknya bahasa Arab. Kalau takut di dalam bahasa Arab itu, takut itu bapak-bapak dan ibu sekalian adalah suatu keadaan kemungkinan akan terjadi. Jadi keadaan kemungkinan akan terjadi artinya belum terjadi apa-apa. Waktu Nabi tasitin Abu Bakar memen riasi bulu pura siolo nonrui, diliputi perasaan takut. Kemungkinan di depan ini ada pencari Nabi Muhammad, maka dia jalan cepat di hadapan Nabi Muhammad. Nonrioloi si Nabi tanah sabak angka gai musuh poleyolo, ayolo Nabi Muhammad. Dia takut jangan-jangan mereka datang dari belakang lari silau modern Nabi Muhammad. Itu takut. Artinya belum tampak di hadapan mata. Jangan-jangan musuh datangnya dari kanan, dia berada di kanan Rasulullah, dia berada di kiri, dia napanya ti makor mater. Kenapa? Karena takut jangan sampai, jangan-jangan. Tapi kenapa Allah mengatakan la tahzan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan ketika Rasulullah dan Abu Bakar sudah berada di dalam gua dan nyata apa yang dia takutkan sudah betul-betul ada di hadapan mata.
tadinya takut, artinya belum tampak. Walaupun dia sangat yakin akan datang para pencari Nabi Muhammad, dia takut dalam keadaan itu. Tapi ketika yang ditakutkan ini sudah betul-betul ada di hadapan mata, oh kotongan ya asik pi batuangan itu kumaka la tahzan. Yang ditakutkan sudah di depan mata. Sampai bapak-bapak dan ibu sekalian, Rasulullah melihat Abu Bakar menangis. Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Dia mengatakan, la nadhara ahaduhum la anna ahdahum nadhara ila qadamaihi la basarana. Ya Rasulullah, kenapa saya menangis? Ini orang sudah betul-betul sudah ada di depan kita. Seandainya salah satu di antara mereka melihat saja ke sandalnya, melihat ke kakinya, pasti dia melihat kita, karena guanya ada di bawah. Cibenenge pakitan nani tai sandalana, cuku immi tai ajena, pasti dia melihat kita. Inilah namanya kenapa Allah mengatakan jangan bersedih, tidak lagi mengatakan jangan takut. Kalau takut itu tawakku, memperkirakan sesuatu akan terjadi. Kita takut karena sekarang ada lagi informasi akan datang virus. Kasitu mak butu-butu oleh nate macam-macam tu. Pada goli tampu weng kana napi taman teh. Anda apa-apa kita percaya, kita takut. Tapi jangan sampai ketakutan kita ini membuat kita tidak yakin. Apa yang tampak di hadapan mata Bapak Ibu sekalian mengalahkan keyakinan kita, itu yang bahaya. Kalau para ahli mengatakan bahwa penyakit ini sudah mulai masuk di Indonesia dengan datanya ada di sini, kalau memang itu benar kita percaya. Apalagi kalau itu sudah tampak di hadapan mata, kita jangan ingkari, tapi kita punya hati yang beriman. Bahaya kalau yang tampak di hadapan mata menguasai hati. Tapi kalau yang ada di dalam hati ini sudah menjadi keyakinan kokoh. Bagaimana kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq, di hadapan matanya puluhan orang yang sudah siap membunuhnya, ancaman, ujian, cobaan, suasana yang sangat genting sudah tampak di hadapan mata. Tapi ketika Rasulullah mengatakan la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, kita bersama Allah. Ya kaya kalimat terakhir lemah itu ngangimanan ni tay mata miyun rimanan mi tahu agagah, tapi kaya ni tay mata nama tak nak monye lalang tidak akan terjadi apa-apa. Innallaha ma'ana. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu sekalian, dengan keadaan seperti itu, setelah Rasulullah mengatakan kita bersama Allah, maka Abu Bakar tenang. Jadi suasana seperti ini Pak, pertolongan Allah. Salah satu nikmat Allah ketika kita menghadapi masalah kita masih tenang. Dan itu tidak bisa didapatkan semua orang. Hanya yang betul-betul bersungguh-sungguh imannya kuat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Nabi Muhammad pong Abu Bakar yang mengucapkannya ini adalah Nabi Muhammad, yang mendengarkannya adalah Abu Bakar. Kenapa dikatakan As-Siddiq? As-salang kapole agame tappa mematinya, tappa yakin, sehingga keyakinannya ini fa anzalallahu alaihi sakinatahu, maka Allah menurunkan sakinah. Tappa matanna pinalina Abu Bakar, tidak akan terjadi apa-apa walaupun mereka bolak-balik. Ya Abu Bakar,
fama dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Bahkan kalimat yang sangat masyhur, Nabi Abu Bakar, saya tanya kamu, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Kamu pemulai menganiwi. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang dan yang ketiga itu adalah Allah? Kira-kira kamu le menganiwi kusibaki pengalatan. Aga je rebutin ustaz si batu ngaki pengalatan. Apa betul kita bersama dengan Allah? Kasih bukti bahwa Allah bersama kita. Sebenarnya dia natu si bapu Allah Ta'ala nange pa na dia talau may masa pada subuh dia talau. Inna Allah ma'alladhina taqaw. Ya kung kamu tahu na po tahu tali si bawa itu po Allah Ta'ala. Maka kami na idapi mo masa pada subuh mabirijama nasaba si baki po Allah Ta'ala. Inna alladhina ma'alladhina taqaw. Inna Allah ma'alladhina taqaw. Tapi kau dina itu si bapa Allah Ta'ala dia ni dah api merepaki. Inna Allah ma'as sabirin. Lihatlah ketika kita mendapatkan musibah, apakah kita bersabar? Iya Ustaz, saya bersabar. Berarti Allah bersama kita. Kita di dalam kesulitan, kita senantiasa bersabar, berarti Allah bersama kita. Kesulitan itu memang Bapak Ibu sekalian hal yang ya, dia kata melo runtuh kesulitan, tapi yang lebih sulit dari kesulitan ketika kita menghadapi kesulitan tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bahaya, Pak. Silahkan kesulitan itu datang, tapi kutusi mau pun Allah Ta'ala dia susah tuh. Tapi kalau kesulitan itu datang, kita tidak bersama dengan Allah, maka kesulitan ini yang menjadi kesulitan ekonomi. Kirite gajina 10 juta gajina korupsi wi. Sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian, apakah ini selesai? Karena mereka tidak bersabar hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian taniaha nanala dia kemudian mencuri. Seandainya dia bersabar dengan keadaannya, dia bersama dengan Allah, sehingga menganggap ia pejenawa diki mengkaya punai ko tania hak tayal nasabah dia nasabara dia nasibapu ngalat pede masih saarun tukang gara-gara tania hak nanala di penjara 10 tahun baru akan selesai pada 10 tahun yang akan datang dengan ketidaksabarannya. Jadi banyak Pak, banyak sekali megala ada tua guru apa okuki bansane Abu Bakar malah guru okuki bansane Umar macam ming. Karena sebaik-baik generasi Islam ini adalah generasi para sahabat yang bersamai. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak hal yang kita mesti belajar untuk bisa berislam dengan lebih baik. Dengan banyak mengetahui riwayat-riwayat seperti ini, ya akan memotivasi kita semua untuk berislam lebih semangat lagi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Allah berikan kepada kita kesempatan panjang luas untuk mendalami ilmu-ilmu agama sebagai bekal sebelum kita semua pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.